warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk jam kedua nak ya. Materi kita jam keduanya apa? IPAS. Oke. Kita masuk materi jam kedua IPAS. Masih semangat belajarnya nak? Masih. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah kalau masih semangat ya. Jadi materi kita hari ini jam kedua adalah materi pelajarannya pelajaran IPA bab 2 ya, ekosistem, harmonis dan ekosistem, yaitu di mana fase C, ekosistem dan harmonis, dengan ruang lingkup materi kita adalah rantai makanan. Oke. Ada sebelum kita masuk materinya, Ibu akan menyampaikan apa tujuan kita mempelajari rantai makanan ini. Jadi tujuan kita mempelajari rantai makanan ini agar kita itu tahu bahwa makhluk hidup itu tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup yang lainnya. Dia butuh makan sama seperti manusia. Ayo kira-kira ada nggak yang bisa, sebelum kita masuk materi, Ibu kasih pertanyaan dulu ya. Ada nggak yang bisa menjawabnya? Bagaimana cara makhluk hidup itu dapat makanan? Ya, silakan Nadira. Nah, kata Nadira, kalau makhluk hidup itu kan ada dua macam. Ya, ada makhluk hidup itu tumbuhan, ada sebenarnya tiga itu, manusia, tumbuhan, dan hewan. Tapi yang kita pelajari ini khusus untuk makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan. Di mana teman kalian ini tadi menyampaikan cara mendapat makanan itu kalau tumbuhan, caranya fotosintesis. Fotosintesis itu, perlu dijelaskan sedikit, itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Dia memerlukan apa itu kalau fotosintesis itu ada? Bisa ini terlaksana proses itu harus ada sinar matahari, harus ada oksigen, harus ada zat hijau daun. Jadi bisa prosesnya. Sudah itu teman kalian tadi menyampaikan bahwa makhluk hidup ini yang hewan yaitu memakan organik katanya, molekul organik ini. Nah, berarti kalau hewan nggak makan cak mana? Mati. Sama dengan manusia. Sama. Berarti kalau tumbuhan terkait makanannya. Sekarang apa kaitannya? Maksudnya kaitannya antara makhluk hidup dengan ekosistem. Maksudnya dengan ekosistem. Ada yang bisa? Kaitannya ya, makhluk hidup itu dengan ekosistem ya. Sama kaitannya seperti Ibu contohkan seperti rantai makanan, saling membutuhkan. Ada yang berperan sebagai produsennya, ada berperan sebagai konsumennya, ada berperan sebagai pengurainya. Konsumen pun ada tingkat 1, 2, dan 3. Nanti kita masuk materi itu baru kalian tahu, oh ini yang dikatakan Ibu Lela tadi, produsen, konsumen, rantai makanan, ya, konsumen 1, 2, 3, pengurai. Oh ini yang kata Ibu tadi ya. Nah, jadi kaitannya sangat erat karena ada produser itu merupakan tumbuhan yang bisa mendapat makanannya, membuat makanannya sendiri. Nah, nanti ada sebagai konsumen 1, dia makannya di mana diambil, dia konsumen 2 dari mana. Nah, nanti kita pelajari ya. Oke, selanjutnya kita masuk materi. Nah, di sini bab 2 harmonis ekosistem, fase C ekosistem dan harmonis.
Lingkup materinya adalah rantai makanan. Yo, kita sama-sama baca dulu nak ya. Apa itu rantai makanan? Sama-sama kita baca. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Nah, tadi kan ngomong ada rantai makanan. Jadi yang dimaksud rantai makanan itu adalah perjalanan memakan dan dimakan berurutan dia. Itulah tadi Ibu bilang ada yang sebagai produsen. Sekarang apa itu produsen? Yuk kita baca sama-sama apa produsen. Produsen adalah makhluk hidup Yang berperan sebagai produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya apa kira-kiranya yang bisa menghasilkan makanan sendiri? Padi. Ya. Nah, sudah itu Ibu sebutkan tadi ada yang berperan sebagai konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. biasanya hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Itu yang biasanya. Nah, sudah itu ada lagi namanya konsumen tingkat 1. Apa itu konsumen tingkat 1? Merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen satu. Apa produsen satu kita tadi contohnya Pak? Padi. Jadi konsumen tingkat 1 itu dia nyari makanan dari produsen. Nah, jadi dan seterusnya berurutan konsumen 2 berarti dapat makanannya dari konsumen 1. Konsumen 3 mendapat makanannya dari konsumen 2. Nah, terakhir itu baru nanti ada pengurai. Nah, pengurai ini terjadi ya, misal pengurai contohnya misalnya kita ambil rantai makanannya, kita ambil rantai makanan di sawah. Ada tadi sebagai sebagai produsennya. Misalnya padi, kalau di sawah siapa yang sering makannya misalnya? Tikus. Nah, tikus nanti makan padi. Sudah itu setelah tikus yang bisa yang dalam makan tikus apa tadi? Ular. Misalnya ular makan tikus. Nah, ular tadi dimakan siapa? Nah, kalau pengurai tadi elang ini mati. Nah, kalau elang ini mati, dia membusuk kan? Nah, ayo siapa yang bisa kira menguraikan? Pengurai itu apa? Ada yang bisa? Ya, Bu. Coba dilihat. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang mati. Ya, yang bisa mengurainya adalah bakteri dan jamur. Oke, sekarang biar kita tidak jenuh ya, kita belajar sambil bermain. Nah, ada nggak yang mau tampil ke depan? Nanti Ibu bimbing. Kita belajar sambil bermain, yaitu tentang rantai makanan. Boleh kalian milih rantai makanan mau di laut, apa di sawah, atau di hutan. Ayo, siapa yang berani mau ke depan? Ayo, 4 orang apa 5 orang itu sebagai produsennya, ada sebagai konsumennya, ada konsumen 1, konsumen 2, 3, dan pengurai. Ayo, siapa? Kelompok kami, Bu. Oh, boleh. Ibu dapat di kelompok, nanti baru dibagikan kelompok. Sekarang siapa yang berani tampil? Ayo, yang mau maju ke depan, silakan untuk bermain. Baik, kita belajar sambil bermain. Walaupun ini bermain, tapi kalian harus memperhatikan teman kalian ini, ya. Karena ilmunya ada, walaupun dia bermain. Makanya dibilang tadi kita belajar sambil bermain. Oke, sekarang kita
rantai makanan di mana? Oh, di hutan. Di hutan ya, oke. Sebagai produsernya siapa? Iya. Ini produsernya apa nih? Tumbuhan, rumput. Silakan maju sedikit nak. Ya, oke. Sebagai rumput. Berarti ada sebagai konsumen satunya siapa? Iya, konsumen satu. Konsumen satunya apa? Kelinci. Konsumen duanya? Iya. Apa? Harimau. Konsumen tiganya? Oh, William. Ayo, William sebagai apa? Serigala. Pengurainya? Bella. Oke, sekarang silakan. Bagaimana prosesnya? Kita sambil main ya Ibu Bimbing ya. Berarti produsennya ini kita rantai makanan di hutan nah ya. Sambil bermain, sambil belajar ini. Ya, kamu perhatikan nanti kalau ada soal kalian bisa jawabnya. Kalau di hutan nah ada produsernya rumput. Rumput itu yang dia bisa membuat makanannya sendiri ya. Nah, dimakanlah oleh kelincinya, dapat makanannya itu dari rumput tadi produsennya. Nah, sudah itu yang kedua apa tadi? Harimau. Harimau ini dia makannya makan kelinci. Sudah itu ada konsumen tiga tadi serigala. Serigala ini makan dari harimau. Yang terakhir serigala ini mati. Mati terjadilah proses dibantu oleh jamur dan bakteri. Baru ini yang fungsi terakhir ini penguraian. Bagaimana bisa dijelaskan bagaimana kalau kira-kira penguraiannya? Ibu Bimbing, ayo. Pengurai. Bagaimana? Serigala mati. Ayo, yang bisa ada lah antara kalian yang bisa. Kita sama-sama. Untuk pengurai. Hewan serigala mati apa William? Serigala mati diuraikan oleh jamur dan menjadi pupuk untuk tanaman. Oh, ibaratnya serigala tadi mati diurai oleh jamur dan bakteri sehingga menjadi pupuk bagi tanaman rumput, maka rumput itu tumbuh dengan subur. Tepuk tangan dulu nak untuk kelompok ini. Oke, terima kasih pemain sambil belajarnya sudah terhibur. Oke, selanjutnya ya ada nggak dari diuraikan dari pertama materi tadi yang mau bertanya? Ibu, aku belum ngerti. Aku sih misalnya produsen atau ada yang mau tanya itu. Ayo. Saya Bu. Silakan, Aisyah. Bu, saya belum mengerti apa itu rantai makanan. Nah, Aisyah ini belum mengerti namanya rantai makanan. Oke, Ibu akan menjelaskan kembali. Tapi sebelum Ibu jelas, ada nggak kira-kira antara kalian ini yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Ayo, Afiza. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Iya, Afiza menyampaikan yang menurut pendapat Afiza, rantai makanan itu adalah ada nggak? Mendengar apa? Afiza ini Ibu dengar tadi cepat sekali ya. Adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu Antara makhluk hidup. Nah, sudah mengerti. Siapa yang bertanya tadi dengan Ibu? Aisyah ya? Nah, sudah mengerti Aisyah apa itu rantai makanan? Udah bisa? Ya, oke. Ada yang lain yang belum memahami materinya? Saya Bu. Ya, Melsa silakan. Saya belum mengerti apa itu produsen. Oh, Melsa ini maksudnya belum gitu memahami apa itu produsen. Ada yang bisa menjawab, Nak? Saya Bu. Oh, Naila. Oke, silakan Naila. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri.
kalian Melaini, dia mencoba menjawab pertanyaan teman kalian Nasa, bahwa produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya kira-kira apa? Padi. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Saya Bu, Ya, silakan. mau bertanya apa itu konsumen? Oh, apa itu konsumen? Ada yang berani menjawab? Saya Bu, Oh, silakan. makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai perusahaan bahan organik atau energi yang diproduksi oleh manusia. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu konsumen tidak satu merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen dalam HM program. Konsumen tidak dua makhluk hidup yang memperoleh makanan dari energi satu lewat kandungan program. Konsumen tidak dua makhluk hidup yang memperoleh makanan dari Iya, teman kalian Ainun ini mencoba menjawab pertanyaan saya tadi, apa itu konsumen? Ya. Nah, dijelaskan oleh Ainun tadi konsumen apa? Ainun coba diulangi lagi, suaranya agak keras sedikit biar Amel saya dengar. Apa itu? Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai apa? Pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Nah, di konsumen ini dibagi, ada lagi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 ya. Jadi konsumen 1 dapatnya dari produsen, konsumen 2 dia dapat makan dari konsumen 1, konsumen 3-nya dapatnya raya ya, salah Bu. Konsumen 3 dapatnya dari konsumen 2 dan akhirnya konsumen 3-nya mati, terjadilah proses pengolahan. Oke, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, Ibu akan membagikan kelompok dan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ada? Tidak ada? Oke, Ibu bagikan ya LKPD-nya. Di LKPD ini sekarang Ibu kelompok 1. Apa aku gabung ini kelompok 1? Oke ya, yang ini kelompok 1 ya. Sekarang dibagikan. Ini kelompok 2. Oke. Ya. Kelompok 3. Oke. Nah, di LKPD kalian itu ya, perhatikan apa yang harus kalian lakukan. Sekarang silakan kalian keluarkan pensil, penghapus, pewarna ya, pewarna silakan. Itu perintahnya ya, tugasnya itu per kelompok membuat rantai makanan sesuai kemampuan kelompok masing-masing. Ya, jadi silakan dikeluarkan pensilnya, pewarna, misal silakan kalian buat gambar rantai makanan sesuai kemampuan kelompok masing-masing. Mau di hutan boleh, rantai makanan di laut boleh, mau rantai makanan di sawah boleh. Ya, silakan. Silakan dibuat. Jadi keluarkan penanya, pensilnya dikeluarkan. Ayo. Digabungkan apa ini mejanya digabungkan. Oke, digabungkan mejanya. Lihat yang itu. Oke. Mejanya, ayo digabungkan dulu. Meter di situ. Ditarik.
dari tugas gambar yang kalian buat. Itu perwakilan kelompok mana yang mau maju ke depan. Menyampaikan hasil kelompoknya. Tidak dijelaskan saja, satu orang saja bisa, tidak apa-apa. Kan kertasnya kecil, satu orang saja. Tapi William saja lah, suaranya perlahan. Ya dengar, ayo William. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu untuk para silakan William. Kelompok 2 ini dia membuat lantai makanan di sawah. Silakan dijelas, William. Oke, perhatikan ini, William lagi menjelaskan hasil kelompoknya. Kami dan kelompok 2 membuat lantai makanan ekosistem di sawah. Sebagai produsen adalah padi. Padi dimakan tikus sebagai konsumen satu. Oke, itu Dimakan oleh ular sebagai konsumen dua. wah, sudah itu Dimakan oleh elang. konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Namanya apa? Yang sebagai konsumen 3 elang. Sudah itu selanjutnya Ularnya mati dilahirkan oleh jamur dan menjadi pupuk bagi tanaman padi. jadi padinya tambah Oke, bagus. Dua sudah menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya, yaitu rantai makanan bisa sawah. Kerja kelompoknya RKPD-nya sudah dikerjakan. Sekarang Ibu kasih tugas mandiri ya. Tugas mandiri Ibu kasih soalnya 5. Silakan dikerjakan ya soalnya. Silakan dikerjakan soalnya ya. Oh, yang ini sudah dibagi tadi ya soalnya. Nah, kedua ya soalnya karena tidak cukup. Oke, silakan dikerjakan soalnya. Iya, langsung saja ke Papa. Ayo silakan. Aku. Wah, tarik baku nih.
yang kita pelajari hari ini? Ayo. Sudah siap untuk menyimpulkan materi kita pada jam kedua ini? Kesimpulan dari materi yang kita pelajari bab 2 ya, harmonis dan ekosistem. Fase C, apa ekosistem dan harmonis, lingkup materinya rantai makanan, dapat kita simpulkan menjadi 2 kesimpulan. Yang pertama, bahwa memahami rantai makanan sangat penting karena rantai makanan menjelaskan hubungan yang erat dalam suatu sistem. Ayo minta Bu. Oke, serta ya Ibu kamar-kamar. Kesimpulannya yang pertama, memahami rantai makanan. Kita bareng-bareng ya. Memahami rantai makanan sangat penting karena rantai makanan menjelaskan hubungan yang erat dalam suatu ekosistem. Yang kedua, rantai makanan menunjukkan kepada kita bagaimana setiap organisme hidup bergantungan pada organisme lain untuk bertahan hidup. Sama seperti kita manusia, tanpa orang lain kita tidak bisa hidup. Ya, kesimpulan sudah, berarti materi kita pada pagi menjelang siang atau jam kedua ini cukup sampai di sini ya. Nah, namun Ibu mau tanya dulu. Ibu tanya dulu bagaimana perasaan kalian itu setelah mempelajari pelajaran rantai makanan. Ayo, bagaimana perasaannya? Ada yang bisa? Oh, bawa perasaan aku nih, cak ini misalnya. Ayo, siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan perasaannya setelah mempelajari materi rantai makanan. Bagaimana perasaan kalian itu? Ya? Apa? Kata Niko, saya senang. Lalu yang mudah? Kata Kira mudah dipahami. Ada lagi? Bagaimana perasaan kalian sudah belajar ini? Gembira enggak? Senang enggak? Menarik enggak belajarnya? Terima kasih ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan materi kita pada jam kedua ini bermanfaat untuk kalian ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas baca doa, kita siap pulang.